Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram, mendalami kitab Bulughul Maram versi Syafi'iyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 503, yaitu al-ikhlas fid du'a lil mayyit, ikhlas dalam berdoa untuk mayit. Wa anhu, dan darinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu annan nabiyya qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shallaitum 'alal mayyiti, apabila kalian salat mayit, fa akhlisu lahu du'a, maka ikhlaskanlah doanya. Ikhlaslah dalam berdoa. Kesimpulan, masyru'iyatu shalah ala mayyit wa hiya fardu kifayatin. Disyariatkannya salat mayit, hukumnya adalah fardu kifayah. Yang kedua, talabul ikhlas minal musallin fi du'a ala mayyit. Diminta ikhlas dari musallin, orang yang salat. Li'annahum syufa'a. Ikhlas itu kan nggak ada pamrih ya. Tidak ada, kalau ikhlas itu diterjemahkan dengan tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah. Tidak ingin diberi kecuali oleh Allah. Nah, kalau kita dalam salat itu ada pemberian, yaitu tidak ikhlas. Ya, tidak ikhlas, maka seharusnya ditiadakan. Jadi ini menjadi pembelajaran ya. Seharusnya ditiadakan. Jadi seharusnya justru yang berduka itulah yang dibantu, bukan yang direpoti. Ya, karena Rasulullah menyatakan isna'u ta'am li ali Ja'far. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, karena dia sedang berkabung. Seharusnya begitu. Tapi kita belum tercapai sampai sekarang ya, walaupun ya sedikit-sedikit dah Jadi hidangan, minuman itu diambil alih oleh RT ya, karena sumbangan yang sudah masuk ke kas itu. Kalau kita sudah diambil alih. Nah, seharusnya lebih dari itu, yang sedang berduka itu dibebaskan dari makanan gitulah istilahnya. Makan dia itu harus dijamin paling tidak berapa hari. Ya, karena suasana berkabung. Mestinya begitu. Tapi kita belum sampai ke situ kayaknya, baru sebatas memberi jamuan kecil-kecil. Li'annaum syufa'a. Kenapa diminta ikhlas dari orang yang salat? Li'annaum syufa'a. Karena mereka kelak akan memberi syafaat. Wa syafi' yubalik fi talabiha. Yuridu qabula syafa'atahu fi. Seorang syafi' ya, itu harus menyangatkan dalam permintaannya, permintaan syafaatnya.
yuridu qabula syafaatihi fihi, dengan harapan syafaatnya diterima. Jadi istilahnya orang yang mendoakan jenazah itu harus tanpa pamrih supaya kehadirannya itu memberi sesuatu kepada mayit. Yang ketiga, rawat Tabrani fi anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza ra'a janazatan qala hadza ma wa'adana Allah wa rasulah wa sadaqa Allah wa rasuluh. Saat Tabrani meriwayatkan Ibnu Umar, jika melihat jenazah, beliau mengatakan ini adalah yang Allah janjikan, yang Allah dan Rasulnya janjikan, dan Allah dan Rasulnya benar. Allahumma zidna imanan wa tasliman. Ya Allah, tambahkan kepada kami keimanan dan kepasrahan. Summa usnida ani nabi ana qala. Kemudian beliau mensanadkan kepada Nabi, ya, artinya mengutip bahwa ucapannya berasal dari Nabi. Man ra'a janazatan, barang siapa yang melihat janazah, faqala Allahu Akbar, lalu dia mengatakan Allahu Akbar, sadaqallahu wa rasulah, sadaqallahu wa rasuluh, hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh, Allahumma zidna imanan wa tasliman, tuktabu lahu ishruna hasanah, maka akan dicatat 20 kebaikan. Ya, barang siapa yang melihat jenazah lalu dia mengatakan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh, lalu disambung dengan doa Allahumma zidna imanan wa tasliman, Allahumma zidna imanan wa tasliman. Ya, bacanya itu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh, Allahumma zidna imanan wa tasliman, maka akan dicatat 20 kebaikan. Ini tertulis dalam Fathul Gulam, Fathul Alam, dan Nailul Autar. Tapi nggak ditulis siapa perawinya ya. Cuma ini dikutip dari kitabnya. Ya, kitabnya itu Fathul Alam dan Nailul Autar, tulisan Asy-Syaukani. Yang keempat, aqallu du'a 'alal mayyit. Doa yang minimalis pada mayit adalah Allah maghfir lahu warhamhu. Nah, itu sebatas ya. Kalau minim Allah maghfir lahu warhamhu, itu minimal. Wala yakfi du'a'am lil mu'minin wal mu'minat. Tidak cukup ya berdoa secara umum. Ya, contohnya Allah maghfir lil muslimin wal muslimat, ya Allah ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat. Ditujukan kepada mayit itu tidak cukup, karena itu umum. Jadi harus khusus. Kalau Allah maghfir lahu, ampunilah dia, rahmatilah dia. Bal yajib takhsisus mayit bidu'a wa yakunu ba'da takbiratis tsalitsah. Tetapi wajib mengkhususkan doa untuk mayit, dan itu dilakukan setelah takbir ketiga. Jadi tempat doa itu di takbir ketiga ya. Takbir pertama Fatihah, takbir kedua salawat pada Nabi, yang ketiga itulah doa. Yang keempat penutup. Kalaupun tidak diisi apapun di takbir keempat, itu tidak soal. Selanjutnya, al-isra fil janazah, bersegera dalam mengurus jenazah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, Nabi bersabda, asri'u bil janazah, segerakanlah jenazah. Fa in takus salihatan, maka jika jenazah itu salihah, orang baik, fa khairun, maka itu menjadi kebaikan. Tuqaddimunaha ilaihi, yang engkau ya, kebaikan yang disegerakan kepadanya. Wa in taku siwa dzalik, jika tidak baik, jenazahnya itu bukan orang baik, fasyarrun, maka
dia adalah keburukan yang kalian letakkan. Jadi kalau baik, berarti kebaikan yang kalian segerakan. Kalau buruk, maka itu adalah keburukan yang kalian letakkan. Jadi dua-duanya disarankan untuk segera. Ya, jangan terlalu lama, karena kita memang tanpa pengawet. Kalau tanpa pengawet, kan berlomba dengan waktu, kan? Kalau kelamaan, ya bau. Nah, kalau selain muslim itu ada formalin, jadi sampai berhari-hari nggak ada masalah ya. Nah, kita tanpa pengawet asli, tanpa pengawet, tanpa pewarna, tapi ada wangi-wangian ya, pakai wangi-wangi. Jadi kalaupun airnya dicampurin sabun wangi, nggak ada masalah. Tentu aja di basuhan terakhir ya. Basuhan pertama itu harus bersih ya, artinya tahirun mutahhir, air yang membersihkan. Air-air selanjutnya boleh dikasih minyak wangi. Nah, itu maka dengan bidara, artinya. Bidara itu kayaknya keset. Ya, kalau pakai bidara itu peret, katanya gitu. Ya, jadi nggak licin. Tapi kalau pakai minyak wangi kan licin kan. Singkatnya memang harus dikasih parfum. Kesimpulan. Naqala Ibnu Qudamah rahimahullah taala anal amra bil isra lin nadbi bila khilaf baina ulama. Kata Ibnu Qudamah menyegerakan tajhizul janazah itu hukumnya nadab, sunnah. Wa qala Ibnu Hazmin rahimahullah, Ibnu Hazm mengatakan al-amrul wujub, pada dasarnya perintah itu wajib. Jadi kalau menurut Ibnu Hazm wajib hukum menyegerakan jenazah itu wajib, kata Ibnu Hazm. Tapi kalau menurut Ibnu Qudamah hukumnya sunnah. Wa qala al-Qurtubi rahimahullah taala maksud hadis ala yatabatta bil mayyit anid dafni liman ittabahi. Maksud dari hadis ini adalah jenazah itu jangan dibikin lambat. Ya, penguburannya jangan terlalu lelet supaya tidak ada kesan ya, tabahi, sohor. Jadi dulu kematian itu dianggap poin untuk menaikkan derajat keluarga di zaman jahiliyah ya. Jadi besar-besaran. Nah, dalam Islam itu tidak dibenarkan. Berbangga-bangga dengan kematian. Ya udah mati dibangga-banggain apa? Yang kedua, qala Syafi'i rahimahullah taala wal jumhur al murad bil isra ma fawqa sajjatil masyi mu'tad. Kata Imam Syafi'i, yang dimaksud segera di sini ya yang kira-kira. Ya, yang kira-kira lah. Ya, artinya yang sudah dimaklumi segeranya itu. Artinya wa yukrahu isra atasyadid. Dimakruhkan segera-geranya itu cepat benar gitu ya. Oh, digotongnya kayak lari. Digotongnya kayak lari. Nah, itu enggak juga begitu katanya. Wafil isra ila dafil mayit. Ya. Nah, itu segeranya itu jangan seperti itu, kebangetan itu mah. Lakin ba'da yatahaqqaq annahu mata. Tapi setelah diyakini kematiannya, ya begitu ada kesan mati nggak bergerak langsung dimandikan. Jangan dipastikan dulu mati. Sini tim pemeriksa mati siapa? Rumah sakit ya. Kalau di rumah gimana? Nggak ada ya. Kalau bukan dokter gimana memastikan meninggal? Siapa tahu dia koma. Iya, siapa tahu. Gimana memastikan? Saya sih lihat praktek pendeta ya,
memastikan mati itu dia dengan ini. Dia ada kaca, cermin. Taruh di hidung. Kalau udah nggak ada embunnya itu berarti. Yang kedua, dia tekan sininya. Saya perhatiin aja. Nadinya. Kalau versi dalam Islam, di buku-buku, itu kakinya ngelembreh. Artinya kakinya udah begini. Jadi kalau kakinya masih tegak begini, belum meninggal tuh. Makanya itu kan banyak mayat-mayat itu kan diikat. Itu kalau nggak diikat dia begini. Katanya begitu. Ya kalau bukan rumah sakit memastikannya. Kalau rumah sakit gimana? Pakai apa? Alat apa? Begini ya. Kalau dia punya alat ya, memastikan meninggal. Yang ada screen itu kan. Denyut nadinya sudah. Iya, detak jantung. Kalau manual gimana? Diajak ngobrol. Wih, lah. Oke. Kalau ini apa ngedumel gitu. Atau dia ngebentak tiba-tiba. Jadi jangan buru-buru langsung dimandikan kalau belum ada kepastian meninggal. Waqad tata'akhir li maslahatin. Nah, jadi kadang-kadang diundur karena maslahat ya. Contohnya untuk memastikan betul-betul sudah wafat atau belum. Yang ketiga, hikmatul isra bin janazah bayyanaha Rasulullah wa fil mubadara bitajhiz mayit wa dafni. Hikmah disegerakan adalah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, bukan karena bau. Baik atau jahat, ya, ada sisi positifnya. Kalau baik berarti dia cepat ya, disuguhkan kebaikan, diselesaikan. Kalau jahat, ya, dunianya sudah lepas dari kejahatan. Kalau baik, maka dia cepat dicatat oleh Allah kebaikan. Itu kan, itu hikmahnya menurut Rasulullah. Yang keempat, qala ashab fil madzhab Syafi'i wa ghairuhum yustahab isra bil masyi malam yantahi ila haddin yukhafun fi jarha wa nahwi. Kata Imam Syafi'i dan teman-temannya, yang dimaksud cepat di sini jangan sampai ya si jenazah itu jatuh saking buru-burunya ya, sampai terjatuh atau pecah. Tuh, ya, sampai terbuka. Itu jangan sampai gitu. Wa inna ma yusabi syati ala yakhafa min syiddatin fi jariha wa nahwi. Disunahkan jika tidak dikhawatirkan terjadinya gangguan pada jenazah. Maksudnya jangan sampai terbuka lagi ikatannya. Yang kelima, hamlul janazah fardu kifayah. Menggotong jenazah adalah fardu kifayah. Wala yajuz hamlu alal hayatil mazriyah. Tidak boleh digotong dengan malas-malasan atau terlalu buru-buru. Balapan, kayak orang mau lari balapan, itu nggak boleh. Atau terlalu lemes. Wala hayatun yakhafu ma'asukutuha. Dan tidak pula dengan sikap yang dikhawatirkan akan jatuh. Ya, jangan sampai mengakibatkan jomplang ya, sampai jenazahnya terjatuh. Wala yuhammiluha ila rijal. Dan yang ngegotong itu sebaiknya laki-laki. Wa in kanatul maitatu imra'atan, meskipun jenazahnya perempuan. Li'anam aqwadzali lidzalika, karena laki-laki lebih kuat. Wan nisa'u dha'ifat, sementara perempuan dhaif. Wa rubbama akasyu minal hamil ba'da badani. Dan boleh jadi karena repot yang ngegotong itu sampai terlihat auratnya gara-gara ngegotong. Jadi ada yang kewiyak.
Ya, itu yang disarankan laki-laki. Yang keenam, inastibabal isra bil masjid janazah annau muradul hadits wa shawab alladzi alai jama' ulama ma'a aqwali dha'ifatin ukhra. Inna istibabal isra bil masjid bil janazah. Jadi istibab disunahkannya segera adalah saat masyu bil janazah, menggotong janazah. Ya, wa ana muradul hadis, inilah yang dimaksudkan oleh hadis ini. Jadi bukan karena nggak ngegotong, cuma ngiring ke kuburan, lari-lari, nggak usah. Maksudnya janazahnya yang sunnah dicepetin, bukan orangnya. Yang ketujuh, yakhadhu min hadis tarku sahiyati al-batala ghairu salihin. Diambil dari hadis ini tarku suhbati ahli batala ghairu salihin, ya. Kita sebaiknya bergaul dengan orang salih. Jangan kepada yang bukan salih. Jadi maksudnya kelebihan power yang dimiliki oleh orang yang bukan saleh itu tidak disarankan oleh agama untuk digauli. Contohnya dia mahir di bidang apa, tapi bukan saleh. Ya, dalam bidang apa? Jawara contohnya. Fadlu syuhudil janazah. Hadis berikutnya, hadis ke-505, wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man syahidal janazah, barang siapa yang menyaksikan janazah, hatta yusalla alaiha, sampai sholat selesai, ya, falahu qiratun, maka dia mendapat 1 qirat. Jadi qirat ini skala akhirat, ya. Wa man syahidaha, barang siapa yang menyaksikan janazah, hatta tutfan, sampai dikubur, falahu qiratan, dia mendapatkan 2 qirat. Kalau salat saja 1 qirat, ikut ke kuburan 2 qirat. Sahabat bertanya, wa mal qiratani ya Rasulullah? 2 qirat itu maksudnya apa? Kata Rasulullah, mithlu jabalain al-azimaini, seperti 2 gunung yang besar. Ya, muttafaqun alaih. Maksudnya ganjarannya, ya. Ganjarannya itu seperti 2 gunung. Nah, ini dulu itu skalanya berapa nggak disebut angkanya. Jadi gedenya kan. Gunung itu kan gede. Jadi kalau di hadis yang lain seperti gunung emas. 1 qirat itu seperti gunung emas. Jadi dikasih 2 gunung. Apakah nanti gunung-gunung ini menjadi konversi? Kan gunung mah besar, bukan angka. Apa jadi konversi? Ya ditimbangi gunungnya berapa. Nah, kamu punya dosa berapa nanti. Tuh, bisa mengurangi apa begitu? Apa cuma jadi pemandangan doang? Ya, nanti akan menjadi aksesoris rumah di surga, ada gunung emas. Tapi kalau sebenarnya sih kalau kita mau renungkan, ya saudara, benda seberharga apapun kalau nggak ada saingan nggak asik gitu loh. Ya, kalau nggak ada saingan, contohnya Pak Safei punya rumah megah, tetangga-tetangganya megah semua, ya biasa-biasa aja jadi, ya kan? Sama dengan HP lah sekarang. Apa HP menjadi benda mewah? Enggak juga sekarang. Mau tukang jualan ayam pakai HP. Kalau dulu kan elit kan, hanya orang tertentu yang punya. Kalau sekarang tuh hampir sama dengan KTP. Bahkan di lembaga tertentu KTP nggak dibutuhkan malah. Dibutuhkannya itu. Ya, jadi sudah beralih. Contohnya kita ke bank, kalau sudah tercatat jadi nasabah nggak perlu KTP lagi, butuhnya HP. Kode apa itu? Ya, barcode, nah, dibutuhkan.
sekarang mah. Hatta tuda'a fil lahdi. Nah, ada satu yang mengatakan, sampai kapan kita mendapatkan 2 gunung? Sampai jenazah itu diletakkan di lahad. Jadi bukan sekedar sampai di kuburan, tapi sampai masuk lahad. Itu baru dapat ganjaran. Baru dapat reward. Kesimpulan, at-targhib fi syudil mayyit wal qiyam bi amri wal khassu wal haddu al sima' lahu bil ghusli wal kafan wal hamal wad dafn. Dianjurkan kita ikut menyaksikan jenazah, menyaksikan mayit. Wal qiyamu bi amri, dan ikut terlibat dalam pemulasarannya, tajhiznya. Ya. Wal hadu al istima' lahu bil ghusli. Ikut memandikan, ikut mengkafani, ikut menggotong, dan ikut menguburkan. Yang kedua, at-tambi' ala izami fadlillah. Hadis ini mengingatkan kita ada momen yang bisa ya memanen pahala. Kan nggak semua momen dapat kan? Ini momen yang langka. Karena orang meninggal itu kan nggak saben detik kan, nggak setiap saat. Ya, bisa berapa hari, bisa berapa bulan baru ada lagi. Nah, itu momen menangkap pahala. Nggak setiap saat kita dapatkan, karena itu jangan dilewatkan. Sepanjang kita tidak ada acara yang lebih penting. Wa taqrimu lil muslim fi taksir sawab lima yatawalla amra ba'dal maut. Dan merupakan penghormatan kepada muslim ya untuk memperbanyak pahala, kesempatan untuk mendapat pahala. Ya kalau kita ngaji begini pahalanya belum tentu sebesar itu. Ya, padahal sholat dan ngubur kalau di sini cukup dekat sih, nggak terlalu jauh ya. Jadi kalau kita melibatkan diri sholat plus ngubur, mungkin makan waktu sejam lah. Setara dengan ini. Tapi ganjarannya ini disampaikan oleh Rasulullah 2 gunung. Besar lah. Jadi melambangkan besar sekali, banyak sekali. Yang ketiga, takdirul a'mal bin nisbati auzan. Menentukan amal sesuai dengan timbangan. Imma takrimil afam wa imma ala haqiqatihi. Boleh jadi untuk mendekatkan pemahaman, boleh jadi memang hakikatnya gunung. Ya, jadi Rasulullah menggambarkan gunung, boleh jadi ini sebagai kiasan saking gedenya, saking banyaknya. Boleh jadi hakikat. Jadi memang gunung itu nanti dikasih. Ya kalau seumur hidup pernah nyalatin berapa kali? Ratusan kali, lah gunungnya banyak. Atau boleh jadi kiasan, ya. Ini menunjukkan angka yang begitu besar yang akan diperoleh oleh seseorang. Jadi itu ya, momen-momen untuk mendapatkan pahala. Contohnya Lailatul Qadar, itu kan. Jadi qalilul amal, katsirul jaza. Nah, yang kita pilih itu sedikit amal, besar pahalanya. Itu diantaranya itu momen itu. Eman itu ya, kalau kita bisa lakukan. Yang keempat, al-hatsu ala salat al janazah wattibaiha wa musabahatiha hatta tutfan. Hadis ini menyarankan kita untuk terlibat dalam sholat jenazah, mengikutinya, menemaninya sampai dikuburkan. Apalagi kalau kita dengan yang meninggal itu ya terhubung secara emosional. Dia sahabat kita, dia kenalan kita, itu lebih sunnah. Syekh Utsaimin mengatakan, kalau kita datang ke lokasi terlambat, sudah dikuburkan. Lalu apa yang kita lakukan? Maka kita sunnah sholat di kuburan. Untuk siapa? Untuk orang yang
terlibat emosi dengan jenazah. Ya, artinya dia teman baik, saya kenal. Gitu. Tapi kalau nggak kenal, nggak begitu disarankan. Yang kelima, qad yastadilu bil afdil ittiba' al qawli bil masyi wara al janazah wa ana afdal min amamiha. Hadis ini ya menyampaikan berita tentang ittiba', mengikuti. Jadi mengikuti dalam berjalan, mengiringi jenazah. Kalau ikut berarti di belakang, bukan di depan. Ya, jadi bagusnya ngiring jenazah itu di belakang, bukan di depan. Bagusnya. Karena ini bahasanya mengikuti. Wa huwa qaulu ba'dihim. Nah, itu sebagian orang tapi yang mengatakan itu. Wa qala jumhur al-masyu qaddam afdal li ahadin ukhra. Tapi menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama, berjalan di depan jenazah itu lebih baik. Ya, berdasarkan hadis yang lain tuh. Ini menurut ulama. Menurut jumhur ulama, jumhur itu mayoritas. Berjalan di depan jenazah itu lebih baik. Tapi kadang-kadang kita nggak nengok jenazah dengan orang jalan ketinggalan jauh. Ya kita pengennya cepat. Ya jadi maksudnya gini, kita ini harus berbagi tugas dalam mengurus jenazah. Yang di sana ada, gitu kan. Jadi jangan di belakang semua. Antar jenazah udah datang nggak ada yang ini nerima. Jadi di sana ada, di belakang ada. Al-masyu'a wali ana syafi'u limayyit wa syafi' yutaqaddam al-masyru'. Karena yang ngiring itu kelak akan menjadi pemberi syafaat. Pemberi syafaat itu sebaiknya di depan, bukan di belakang. Yang keenam, as-salatu ala janazah tahsulul qirat. Salat janazah menghasilkan qirat. Nah, qirat ini skala akhirat. Wa ilam yattabi', meskipun kita tidak ngiring. Jadi sekedar sholat saja kita sudah dapat 1 qirat. Ya. 5 waradaan Muslim, inda Muslim wa Ahmad wal haditsil ati indal Bukhari wa anatibal janais afdalun nawafil. Tapi kalau dilanjutkan dengan mengiring itu lebih utama. Dapat 1 qirat lagi. Ya. Jadi dengan sholat saja sudah dapat. Ini tergantung pada kita ya. Kalau kita memang tidak berkepentingan yang mendesak, ya sebaiknya kita ikut ke sana. Tapi kalau kita dihubungkan dengan jadwal kerja, ya susah. Ya, kalau kita memang harus kerja lagi kan. Ajruman tabi'al janazah. Hadis berikutnya adalah pahala orang yang mengiring jenazah. Walil Bukhari, dalam hadis Bukhari, man tabi'a janazatan, barang siapa yang mengiring jenazah, muslim tapi imanan wahtisaban, mengiringnya itu didorong oleh keimanan. Ya, didorong, motivasi mengiringnya itu iman, wahtisaban dan kepengen pahala. Jadi kalau kita menginginkan pahala, bukan menginginkan amplop, pengen pahala, itu ikhlas. Yang namanya ikhlas itu tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah, tidak ingin dibayar kecuali oleh Allah. Itu namanya ikhlas. Bukan seperti yang digambarkan sebagai ulama, seperti orang buang air, katanya, nggak ditengok-tengok lagi. Ini kesannya jelek. Bahasanya kotor, jorok. Jadi, menurut Ibnu Taimiyah yang namanya ikhlas itu adalah kita bekerja, kita berkarya, kita beramal, tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah, tidak ingin dibayar kecuali olehnya. Wa kana ma'ahu hatta yusali 'alaiha wa yafrag min dafniha. Nah, itu dilakukan seseorang yang sholat dan selesai dari penguburannya. Fa'inau yarji'u bikirataini. Kalau itu dilakukan, ya, sholat dan mengiring, maka dia akan memperoleh 2 qirat. Kullu qirat mislu Uhud. 1 qirat itu setara dengan gunung Uhud, emas. Setara dengan gunung Uhud, emas.
Kita aja nggak punya, sekepel aja nggak punya. Apalagi segunung Uhud. Nah, ini. Jadi ini peluang besar ya. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada kita gedenya ganjaran itu dalam bentuk angka, dalam bentuk volume. Volumenya besar. Nggak tahu nanti dikonversinya gimana. Ya, punya apa lagi kamu untuk menebus dosa-dosamu nanti di sana kan? Oh, ternyata punya tabungan gunung berapa kirat gunung Uhud, nah, emas, nah, dikonversi. Ya nanti timbangannya nih, dosa dengan timbangannya. Ya ini semua adalah deposito, investasi. Jangan kita lewatkan. Ya, kalau kita tidak berkepentingan atau punya kepentingan yang lebih mendesak, jangan dilewatkan. Karena tidak setiap saat kita ketemu. Kesimpulan, innal iman wal ihtisab lil ajri li'annahu la budda minhu. Kita diminta dalam hadis ini untuk meningkatkan kualitas iman dan ihtisab. Meningkatkan kualitas iman kita dan ihtisab. Ihtisab itu memburu pahala. Kenapa kita harus buru? Karena waktu kita nggak banyak. Jadi dibanding dengan umur, ya, dibandingkan dengan umur dan angka yang dibutuhkan dari kita, ini nggak seimbang. Ya, umur kita terlalu pendek, kurang dari 100 tahun. Kata Rasulullah 60-70, bahkan sedikit yang mencapainya. Yang sampai 70 lewat. Nah, dipotong 15 tahun usia dewasa. Ya, dipotong tidur. Tidur kan tidak beramal, off kan. Dipotong ngobrol. Tapi ngobrol tergantung niat sih. Ya. Ngobrol pun itu amal, ya kan? Tidur pun kalau ada niat jadi amal. Karena itu dalam Ramadan nanti digunakan dua bahasa. Ya. Soma dan koma. Ada dua redaksi. Bedanya cuma soma dan koma. Man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Itu satu redaksi. Yang kedua koma. Jadi rupanya saudara dalam Ramadan itu dari subuh sampai maghrib itu namanya soma. Berpuasa. Yang namanya puasa kan bukan 24 jam kan? Cuma dari subuh sampai maghrib. Lah dari maghrib sampai subuh namanya koma. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala umat Islam yang menjalankan Ramadan, hidup di bulan Ramadan ini dibayari 24 jam. Bukan dari maghrib dari subuh sampai maghrib, tapi dari maghrib ke maghrib. Ya, jadi kalau dari subuh sampai maghrib namanya soma, saum. Tapi dari maghrib sampai subuh lagi namanya koma. Man qoma Ramadan. Itu karena udah makan minum itu kan. Bukan puasa lagi. Koma, dia berdiri. Kita lanjut. Fa yakhruju man fa'ala dzalika la saymu kafa mujarrada. Nah, di sini bahkan ada. Ya. Innal iman wal ihtisab li ajri li anau la budda minhu. Jadi kita hadis ini menginspirasi kita agar meningkatkan kualitas iman dan kualitas ihtisab, ngeburu ngudak pahala. Ya. Li annahu taratu thawab al amal. Karena untuk mendapatkan thawab, reward, yastati sabqan niyah, harus didahului dengan niat, ngerti. Dia ngerti gitu. Jadi kenapa kamu di sini? Enggak, duduk-duduk aja. Enggak ngerti. Enggak dapat itu mah. Kenapa kamu duduk? Ada hadisnya, sunnah saya. Kenapa kamu sholat? Ya, saya kan terpanggil untuk dapat pahala. Ada niatnya. Ngerti gitu. Maka ini penting ngaji ya. Kepentingan ngaji itu wawasan, punya wawasan. Nah, fayakhruju, kata di sini nih, maka dikecualikan dari perolehan ini, syarat-syarat mendapat
pahala manfaadzalika ala sabil mukafa mujarada. Orang yang mengerjakan sekedar mendapatkan mukafaah, mendapat upah. Adapun orang yang datang ingin mendapatkan upah nggak termasuk. Tuh kata dia nih. Ya, jadi kata pengarang begitu. Jadi dia juga nggak suka orang dibayar. Sebab kalau memang itu sunnah dibayar, pasti di Masjidil Haram udah gila-gilaan lah gitu, karena di sana kan ya kata orang tuh apa, amal gila amal sana di sana ya. Jadi orang buka, ditraktir. Jadi kalau memang ada kesunahan bagi amplop setelah sholat jenazah, pasti sudah kasih contoh. Gak sedikit orang sana yang kaya kan, lebih dari kita. Pasti sudah dibagi amplop. Au ala sabil mahabah, atau tidak, atau karena mahabata. Mahabata itu tidak peduli agama. Ya cuma karena gak enak aja. Yang kedua, man shalla ala janazah summa raja'a kana lahu qiratun. Barang siapa yang sudah sholat janazah, kemudian dia pulang, tidak ikut ngiring, maka dia tetap mendapat perolehan 1 qirat. Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu an, karena hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man syahidal janazah hatta yusalla alaiha falau qiratun. Barang siapa yang menyaksikan janazah dan ikut salat padanya, maka dia mendapat 1 qirat. Wa man syahidaha, barang siapa yang menyaksikan janazah hatta tudfan, sampai dikuburkan, falahu qiratani, maka dia mendapat 2 qirat. Qila wa mal qiratan, Rasulullah pernah ditanya, 2 qirat itu apa ya Rasulullah? Lalu beliau menjawab, mislul jabalaini azimaini, seperti 2 gunung yang besar. Nanti di hadis yang lain, seperti gunung Uhud. Yang ketiga, tamassaka bihadzal lafzi tabi'a anal masya khalfal janazah afdal. Ahli hadis ya menggunakan lafaz tabi'a, mengikuti, ya, mereka terinspirasi bahwa berjalan di belakang jenazah itu lebih baik, karena itulah pengertian mengikuti itu kan. Waradal Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dzalika, tapi Ibnu Hajar penulis Fathul Bari menolak anggapan itu. Ya, jadi dengan kata-kata mengikuti berarti bagusnya di belakang. Nah, beliau nggak setuju dengan pendapat itu. Kata beliau, wala hujjata fihi, tidak ada hujah yang layak dijadikan sandaran. Gara-gara pengertian mengikuti berarti di belakang. Li'annahu yaqalu tabi'ahu idza masya khalfahu au idza marra bi fa masya ma'ahu. Karena yang disebut mengikuti dalam bahasa Arab itu boleh di belakang, boleh bersama. Ya, yang penting dia jalan ikut jalan gitu. Namanya mengikuti. Nggak harus posisinya di belakang. Yang keempat, lama kana wazu amal fil akhirah laisa lana tariqun ila ma'rifati haqiqati wa la ya'lamuha illallah. Urusan timbangan amal itu adalah urusan gaib yang kita tidak ada ilmunya. Jadi kita tidak ngerti kenapa ini gunung Uhud, ya, bukan berupa angka, kan? Nanti ada tuh, ya. Contohnya dalam Lailatul Qadar, ya kan? Nah, disebutkan begini, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya malam Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kan juga waktu, ya kan? Waktu kan, bukan angka kan? Lebih baik daripada 1000 bulan. Kan bukan angka tuh. 1000 bulan apanya? Amal 1000 bulan. Jadi kalau amal 1000 bulan, amal Pak Dadang dengan amal saya beda. Ya kan? Karena yang dihitung masanya, bukan angkanya.
1000 bulan. Jadi lebih baik daripada amal 1000 bulan. 1000 bulan menurut siapa? Kan saya dengan orang lain beda-beda. Nah ini makanya angka yang diperoleh beda-beda. Kalau ini besar, bukan angka juga. Seperti Gunung Uhud tuh. Akan mendapat 2 gunung emas. Lah berapa? Kalau di anu kan di masyarakat manusia kan susah itu. Saya beli segunung Uhud. Lah bayarnya berapa segunung Uhud kan harus pasti. Ya. Tuh ya. Jadi ini hanya lambang saja. Gede pokoknya. Wah, seberayah gitu. Ya gitu. Seberayah. Artinya wah, susah digambarkan. Tuh ya. Jadi yang pastinya mah hanya Allah yang tahu angkanya itu. Walam yumkin ta'rifuna lidzalik. Tidak mungkin kita punya pengetahuan tentang itu karena ini urusan gaib. Jadi timbangan itu baru kalau di kalangan umat manusia, dunia manusia, nggak bisa dengan cara begitu. Saya beli emas secangkir. Oh ya, berapa secangkir? Nggak bisa. Cangkir kan beda-beda. Maka di sini mili kan? Nah, itu. Jadi anunya itu mili, satuannya. Parameternya. Ini tidak bisa disebut parameter ini. Segunung Uhud. Wis pokoknya wakeh kok. Nah, pire. Wakeh ku pire. Nah, itu ya, jadi itu. Ila bitasyihi mimma na'rifu. Nah, ini kecuali kita ketahui kalau kita sudah bisa nikmati. Nah, jadi ukuran-ukuran itu ada yang tidak bisa diilustrasikan. Ya, contohnya Pak Hilman punya makanan khas daerahnya. Enak aja, Pak. Nah, saya kan belum pernah. Enaknya seperti apa, Hilman? Gati gue ngomong. Gambarinnya gimana? Kecuali nih, tuh rasain deh, baru bisa. Ya kan? Orang belum nikah, tanya pada yang udah nikah, gimana rasanya menikah? Waduh, gimana ceritainnya? Ya kan? Susah. Kesel nggak? Ya keselnya ada. Enaknya ada. Ada enaknya. Tapi enaknya lebih banyak daripada keselnya. Buktinya apa? Jarang yang bercerai. Kan begitu kan? Itu aja anunya. Gejalanya begitu aja yang kita lihat kan. Yang bercerai dengan yang enggak, lebih banyak yang enggak. Itu berarti enak. Kan begitu kan? Kita tahunya begitu. Warung rame. Satu lagi warung sepi. Nih, ini kan gejala nih. Yang kita bisa lihat dengan mata. Apa yang sepi itu enggak enak? Belum tentu juga. Tapi pasti ada poin tertentu yang menyebabkan orang kok ramai gitu. Pasti ada. Kenapa? Boleh murah. Gitu. Nah, boleh jadi itu ramah. Berbagai sebab. Kalau di Bandung lebih kepada nyaman Pak ya. Bukan enak, bukan. Nyaman. Jadi ada tempat makanan yang sebenarnya nggak enak, tapi nyaman. Pelayanannya ramah, duduknya nyaman. Udah nggak enak juga nggak apa-apa. Gitu. Kalau di Bandung, jadi kok udah nggak enak mahal. Nah, tempatnya nyaman. Wifi ada, tuh, ya kan? View-nya bagus, kan gitu kan? Wong kita aja beli rumah antara ini dan itu beda. Kalau di pojok mahal. Kenapa? View-nya ini. Pasang iklan juga begitu, iklan. Kalau kita di pojok double oleh ini, bagian periklanan diambil pajaknya double karena 2 muka. Tuh, lihat dari sana, lihat dari situ. Tuh, jadi berbeda pandangan, lebih menyebar itu lebih mahal. Jadi, ya makanya kita lebih tinggi, pandangan itu lebih luas, ya kan? Kita pendek nih, ngelihatnya cuma sedikit. Tinggi, yang kelihatan banyak. Maka orang tinggi, orang yang di atas, itu wawasannya lebih luas. Gara-garanya begitu. Penyebabnya, karena kita berdiri di atas. Melihat lebih lega. Lanjut. Walama, itu sudah ya. Yang kelima.
Al-hadis targhibun fi huduril mayit. Hadis ini mengimbau kita untuk menghadiri mayit. Ya, maka untuk hadir ada undangan, ya kan? Terutama penyelenggaraan sholat itu kan ditentukan oleh kesiapan, maka diundangkan. Tidak sama dengan meratap itu mah. Ada orang yang males, takutnya haram mengumumkan. Ya kalau nggak diumumkan bagaimana bisa tahu? Ya kecuali semuanya dapat member WA kan, belum tentu juga dia ngelihat. Siapa tahu lagi dicas, lagi off. Ya nggak ada kuota, kebanyakan karena begitu. Wassalatu alaihi wa dafnuhu wa fi dilalatun ala izami fadlillahi wa takrimil mayyit. Jadi hadis ini juga memberitahu kita momen atau kesempatan obral pahala. Tuh, singkatnya gitu. Ya, kata kita tuh apa kalau bahasa? Kalau bahasa mall itu apa namanya? Ya, diskon besar-besaran. Sale ya, sales. Cuci gudang singkatnya itu. Kalau bahasa mereka cuci gudang. Enggak setiap saat kita ketemu. Nah, seperti pada subuh sampai nanti duha itu pahalanya besar. Ya. Modal kita kecil, pengennya banyak. Makanya cari yang emas, ya. Gold prime, waktu-waktu yang utama. Nah, termasuk ini, sholat jenazah, nggak setiap hari kita jumpain. Jadi kalau ketemu, jangan lewatkan. Wa ikramahu bijazil isabah liman ahsana ilai ba'da. Jadi begitu juga Allah memberikan kehormatan dengan memberikan reward yang besar bagi orang yang peduli pada jenazah. Al-masyu amamal janazah, berjalan di depan jenazah. Dari Salim dari bapaknya, an-nara'an nabiyya wa Abu Bakr wa Umar yamsyuna amamal janazah. Bahwa Salim, bapaknya Salim ya, dia melihat Nabi, Abu Bakar, Umar berjalan di depan jenazah. Hadis diriwayatkan oleh 5 imam, disahihkan oleh Ibn wa a'alu Nasa'i wa taifatul bil isal. Tapi An-Nasa'i dan sekelompok ahli hadis mengatakan hadis ini irsal. Irsal itu artinya bukan disampaikan oleh Rasulullah, berdasarkan pandangan, pantauan gitu kan. Jadi maksudnya begini, Rasulullah tidak menyampaikan sabdanya gitu. Kalau kamu peduli pada jenazah, ngiringnya di depan begitu, bukan omongan Nabi, ya. Cuma pantauan dari sahabat. Aku melihat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, ya, ngiring jenazahnya di depan. Tapi apa motivasinya di depan? Ini tidak ditangkap dalam hadis ini. Cuma nyaksiin aja gitu. Ikhtilafal ulama fil masyi mal janazah al aqwal, sehingga terjadi ikhtilaf. Nah, terjadi perselisihan. Di mana posisi yang terbaik ketika kita ngiring jenazah? Apa di depan, apa bareng atau di belakang? Pertama, al-masyu amamaha afdal. Berjalan di depan adalah yang terbaik. Liwurudihi min fi'lin nabi wa fi'lil khulafa. Karena ada cerita Nabi dan cerita Khalifah Rasyidin. Karena dilakoni oleh Nabi berdasarkan pemantauan sahabat. Wa dzahaba ila jumhur, dan itulah pendapat jumhur ulama. Jadi sebaiknya ngiring jenazah yang terbaik di depan. Itu pendapat pertama. Dan pendapat Imam Syafi'i. Wasani lil Hanafiyah. Pendapat kedua diwakili oleh Imam Hanafi. Annal masya khalfa afdal. Mengiring di belakang adalah yang lebih baik. Kata Abu Hanifah. Ya. Li riwayatan ukhra, karena ada riwayat-riwayat yang lain. Ada hadis-hadis yang merawikan seperti itu. Pendapat yang ketiga, annahu yamshi baina yadaiha wa khalfaha. Sebaiknya kita berjalan mengiring jenazah itu ya di kanan dan kirinya.
kanan dan kirinya dan di belakang. Jadi di kanan, kiri, di belakang. Wa an yaminiha an shamaliha, kanan dan kiri, depan dan belakang. Jadi dirubung. Nah, Al-Laqal Bukhari an Anas. Nah, ini ada catatan dari Bukhari. Hadis ini berasal dari Anas. Wa fihi tausi'a musyi'in li'alla yashqa alaihim. Tapi pendapat dari penulis buku ini, sebaiknya kita tidak atur. Ya, jadi diserahkan kepada yang mau ngiring, mau di depan, mau di belakang, yang penting ada peduli pada jenazah. Niatnya. Jadi mana yang terbaik? Kalau di depan takutnya dia kecepatan nengok lagi ke belakang. Ya, jadi disesuaikan saja kondisinya gitu. Sifatnya kondisional. Li'alla yashqa alaihim, supaya tidak membuat sulit. Sebab aturan kalau nggak terikat itu jauh lebih mudah. Fleksibel jadi. Wa fihi qaulani akharani. Ada dua pendapat lain tuh yang beda, yaitu li raqib khalfaha. Itu untuk yang naik kendaraan sebaiknya di belakang. Kalau yang naik kendaraan sebaiknya kendaraannya di belakang jenazah, ya. Karena kalau dia pakai kendaraan lebih cepat, ntar ketinggalan jauh kan. Untuk yang jalan boleh di mana saja. Jadi yang jalan boleh milih karena dia tahu posisi jenazahnya. Wa in kana mal janazah nisaun masyarijal amamaha. Tapi kalau di antara yang ngiring ada perempuan, sebaiknya laki-laki di depan. Wa ila khalfaha. Kalau tidak di depan, maka di belakang perempuan. Ya karena perempuan juga termasuk yang harus diiring. Nanti kalau di laki-laki depan, nggak taunya perempuannya digondol. Tahu-tahu tadinya berangkat 10, tinggal 8. Kemana tuh 2? Ya, ini kan suasana tidak aman nih. Kita harus juga, harus di. Kalau di depan kan begitu, kelihatan. Wal amru fi si'atun fi tsalits. Nah, ketiga bebas di mana aja. Pendapat ketiga. Jadi ada yang mengatakan ini tadi. Yang kedua, al hadis yadullu ala masyru'iyati syi'il janazah wa fadluha wa tibawa salat alaiha. Hadis ini memberikan inspirasi mengiring jenazah, mengikuti dan salat jenazah adalah perbuatan-perbuatan yang disyariatkan. Yang ketiga, al-hadis yadullu ala takrimil insan hayyan. Hadis ini menunjukkan pemuliaan Allah kepada manusia dengan membuka momen mendapat pahala. Ya, istilahnya kalau mall itu cuci gudang kan. Kita lagi hadir, kadang-kadang dia buka suara kan. Hanya berlaku 10 menit contohnya. Dari sekarang, contohnya gitu kan. Nah, ini juga begitu. Berlaku sampai dengan dikuburkan. Dibuka peluang. Tuh. Jadi itulah peluang kita mendapat pahala. Wa anna Rasulullah SAW wal khulafa was sahabat kanu yasyi'una mayyit wa yurafiqunahu min baiti wa mangsalihi ila qabri wa dafni. Dan kebiasaan Rasulullah serta khulafa rasyidin, mereka mengiring jenazah serta menemaninya sejak di rumah. Sejak dari rumah sampai ke liang lahat. Jadi enggak paro-paro. Nahyun nisa anitibail janais. Larangan perempuan mengiring jenazah. Dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, ini perawinya perempuan ya. Qalat, dia berkata, nuhina, kami dilarang anittibail janais, untuk mengiring jenazah. Walam yu'zam alaina, tapi tidak dibangetkan. Tidak diketatin. Enggak bolehnya tidak diketatin. Berarti itu hanya makruh saja. Ya. Ya, jadi kata Ummu Atiyah, kita memang dilarang, ini yang ceritakan perempuan. Kami dilarang mengiring jenazah.
tapi enggak kebangetan. Rasulullah melarangnya. Nah, berarti dari tadinya haram turun, makruh berarti. Kesimpulan. Nah, ini kesimpulan yukrah lin nisa, makruh bagi perempuan ittiba'ul janaz, mengiring jenazah. Walaysa biharam bihadza hadis. Tidak haram berdasarkan hadis ini, wa huwa madhabus Syafi'iyah wal jumhur. Ini adalah pendapat Syafi'iyah dan jumhur. Haitsu tu'manul mafsadat, sepanjang tidak ada kerusakan, sepanjang aman, nah singkatnya, aman fitnah. Wa kana Ummu Atiyah qalat, seakan-akan Ummu Atiyah, perawi perempuan ini mengatakan, karihalana tibaul janais min ghairi tahrim. Makruh bagi kami mengikut jenazah tapi tidak haram. Fadzahirus yak annahu nahyu tanzih. Jadi dilihat dari lafadznya, hadis ini memberikan tekanan pada makruh saja, enggak sampai haram. Ada waktu ya? Ditanggung. Ini masih kesimpulan. Qala ba'du ulama yibinanihin aitibaiha. Tapi sebagian ulama mengatakan mutlak tidak boleh. Ya. Pokoknya udah putus, tidak boleh. Yang ketiga, sebagian ulama membolehkan. Contohnya Imam Malik. Tapi Imam Malik mengatakan untuk pemudi-pemudi yang remaja makruh. Sebab akan fitnah nanti jadi tontonannya. Jadi yang tua-tua boleh tuh. Nenek-nenek. Ini malah terbalik ya. Yang nenek-nenek enggak ngiring. Yang keempat, an-nahyu minasyari' ala darajat minat tahrim wal karah. Larangan ini berderajat-derajat. Jadi artinya enggak sama. Tergantung aman apa enggak. Jadi kalau aman, jadi maksudnya gini. Islam ini kan menjadi agama seluruh dunia. Nah, tergantung dia. Kalau di tempat itu sudah umum, enggak ada masalah. Tapi kalau akan menimbulkan fitnah, akan menimbulkan perhatian, itu tidak boleh. Yang kelima, ittafaqal jami' ala tahmid niyaha al mayyit. Tapi meratap jelas diharamkan. Meratap, ya. Seakan-akan tidak ikhlas melepas kepergiannya. Komplainlah kepada Allah. Waduh, nanti gimana. Itu enggak boleh. Jadi ada praktek di agama lain, saudara. Begitu jenazah mau ditutup, nangis dia. Nangisnya nggak asli. Jadi memang iya didramatisir menangis. Wah, begitu. Jadi kur serentak pada nangis. Iya, nangis mulai. Wah, begitu. Ya. Itu ada sekte agama mereka lah. Itu yang wajib nangis gitu. Tapi nangisnya bukan asli gitu loh. Bukan. Ya, jadi dibuat-buat. Yang terakhir, Ruwiya Ali radhiyallahu an, anna Rasulullah kharaja faraniswatan julusan ma yudrisukunna. Suatu saat Ali meriwayatkan beliau melihat rombongan perempuan duduk-duduk. Lalu ditegur oleh Rasulullah. Kalian pada ngapain? Nantazil janazah. Kami lagi nunggu janazah. Hal taksilna. Apa kalian mau memandikannya? Kamu terlibat mandiin. Kalian mau mandiin? Tidak. Kamu mau gotong? Enggak. Terus, apa kamu nanti mau menyaksikan di kuburan? Enggak. Cuma nonton doang di jalan, gitu kan. Pulang sana, kata Rasul. Pulang. Jadi maksudnya enggak ada keterlibatan dengan jenazah, gotong enggak, mandiin enggak. Mau nonton doang lewat gitu. Kan banyak ya. Masyarakat kita juga itu suruh pulang terus. Pulang, nggak ada kepentingan. Farji'na kata Rasulullah, pulanglah kalian makzurat sebab kalian berdosa, tidak akan dapat pahala kalau sekedar nonton. Jadi kesimpulan hadis ini, perempuan boleh hadir kalau dia ikut terlibat, singkatnya. Ada kaitannya dengan jenazah. Apa bawain. Jadi kalau sekedar nonton nggak boleh. Sebab jenazah bukan hiburan. Ya, bukan media untuk hiburan. Demikianlah saudara, akhir dari kajian pagi ini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi, serta ditakdirkan menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.